Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Nurul Iman rahmatullah yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dengan syukur yang banyak, hamdan katsiran. Allah karuniakan kita kesehatan, kesempatan, tempat yang nyaman. Beberapa tempat lain harus bergerah-gerah. Allah akan kenikmatan yang luar biasa sehingga berlama-lama di masjid ini insyaallah betah sekali. Dengan imam yang bacaannya nyaman seolah-olah di Masjid Mujahidin. Ini Mas Wakafi. Bapak Ibu, makasih Mas Alfi Haril sehingga kita bisa menikmati salat dengan nyaman, indah ya. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta sahabat-sahabat dan beserta seluruh umat beliau. Dan kita berdoa dengan doa yang kuat agar Allah catat nama-nama kita, keluarga kita, anak keturunan kita insyaallah sebagai umat beliau dan berkesempatan beroleh syafaat beliau dan bersama beliau di yaumil akhir kelak di surga tertinggi al-firdaus. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa iman la yanfad wa barakata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil a'la jannatil khuld. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Puasa Ramadan yang kita lakukan ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi ketika Nabi beserta sahabat hijrah 2 tahun kemudian ketika tiba di Madinah baru disyariatkan. Apakah berarti sebelum itu tidak ada puasa? Ada. Bahkan di Madinah itu penduduk Madinah itu ada beberapa suku Aus Khazraj yang terkenal itu yang bermusuhan, tapi dengan datang Nabi rukun damai. Ada Yahudi dengan beberapa sukunya, Qainuqa, Nadir dan seterusnya. Mereka sudah berpuasa dengan puasa yang syariatnya tata caranya berbeda dengan puasa yang kita kenal saat ini. Dikisahkan puasa seperti apakah itu? Puasa yang ketika berbuka seperti ini kita masih melek sholat ya. Nanti ketika kita sudah tertidur, bangun itu sudah nggak bisa makan lagi dan nyambung puasa di hari berikutnya. Maka ketika itu ada sahabat namanya Qais Al-Shilwa Al-Ansori. Sahabat ini bekerja seharian, kemudian sampai sore pulang, menjelang buka itu di rumah nggak ada makanan. Sang istri itu keluar rumah mencari makan dulu. Nah, karena kecapean bekerja di kebun gitu, sahabat Qais ini tertidur. Maka kena hukum, dia ketika bangun sudah nggak bisa makan lagi. Dia harus puasa nyambung di esok harinya dan pingsan. Maka ketika itu menjadi asbabun nuzul turun surat Al-Baqarah ayat 187 itu yang sampai kemudian dijadikan syariat puasa kita hari ini. Kita boleh makan sampai waktu subuh masuk. Nah, orang Yahudi tahu betul nih puasa seperti ini ya. Kenapa? Yahudi ada di Madinah itu sungguhnya semula nggak ada di sana. Orang Yahudi itu semula ketika kejayaan Mesir di zaman Nabi Sulaiman, ya, kemudian zaman Fir'aun keluar ke daerah Palestina. Nah, mereka berbondong-bondong mungkin bisa ribuan tahun sebelum Nabi hijrah itu ke arah selatan dari Palestina, ke tempat yang dikenali di kitab suci mereka Taurat itu nanti akan ada Nabi di situ. Jadi orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mengenal anak-anak mereka, kenal sekali. Nanti kapan Nabi akan turun itu kenal sekali. Mereka tahu bahwa nanti akan diperintahkan puasa, sholat, tahu persis ya. Mereka tahu persis bahwa Nabi itu memang Nabi gitu. Tapi mereka menolak karena bukan dari Bani Israel ya. Orang Israel sekarang itu juga tahu bahwa Palestina itu benar, tapi
mereka menolak itu. Na'udzubillah min dzalik, betapa mahalnya hidayah. Nah, jadi ayat ini kita bisa maknai bahwa meskipun orang-orang dulu puasa orang-orang dulu itu menjadi peneguh identitas Islam, karena puasanya betul-betul berbeda dengan orang Yahudi dan orang terdahulu. Nah, kemudian 2 bulan sebelum ini bulan Ramadan ya, tahun 2 Hijrah, di bulan Rajab kira-kira itu turun ayat yang juga mungkin gak berkaitan dengan puasa, tapi penting sekali bisa kita kaitkan. Saat itu Rasulullah sampai tahun 2 Hijriah itu kalau sholat menghadap kemana itu? Ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, bukan ke kiblatnya, bukan ke Mekah, ke Masjidil Haram. Nah, ketika itu orang-orang Yahudi itu mengejek ya. Oh, ternyata orang Islam juga ngikut-ikutin juga ya. Kiblatnya ke Masjidil Aqsa, puasanya juga ngikuti ya. Puasanya diputus sudah tadi ya, sudah itu beda sekali, menjadi identitas orang Islam. Nah, ketika itu Nabi Muhammad ketika di Mekah itu sebenarnya beliau sangat ingin berharap agar kiblatnya bukan Masjidil Aqsa tapi ke Ka'bah. Maka beliau kalau sholat itu, misalkan ini beliau, jadi beliau sholat di arah Rukun Yamani ya. Beliau kemudian Ka'bah, Masjidil Aqsa, sehingga beliau sebenarnya menghadap ke kiblatnya Masjidil Aqsa tapi Ka'bah itu di depannya. Ya, jadi begitu selalu karena penghormatannya, kecintaannya pada Ka'bah. Tapi ketika di Madinah di utaranya Mekah nggak bisa. Berarti ketika menghadap Masjidil Aqsa, Ka'bah dibelakangi. Rasulullah nggak suka, berharap doa menghadap langit agar pindah, maka dipindah di bulan Rajab itu. Ya, di surat yang bacakan di Al-Baqarah ayat 150, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladziina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa la utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan dari manapun engkau Nabi Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, pindah itu, maka ada masjid kiblatain itu ya. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu dapat petunjuk. Jadi di tahun yang sama itu, bahkan selisih 2 bulan itu, Allah teguhkan identitas orang Islam pertama dengan puasa. Bukan pertama, ini dulu ya, kronologisnya ini dulu. Kiblatnya sudah beda betul. Yang semula Masjidil Aqsa berubah menjadi ciri khas yang betul-betul beda. Maka orang Yahudi yang semula mengejek tidak bisa lagi. Puasa yang semula juga sama, diubah lagi syariatnya yang betul-betul berbeda. Maka Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan Tarawih, kita kiranya perlu mengetahui kisah-kisah seperti ini, agar apa yang kita lakukan itu bukan semata-mata mekanistik dari sahur ke sahur, makan, puasa, tapi mengetahui asbabun nuzul, tahu dari kisah ini betapa Allah sayang kepada kita, rahmat. Bagaimana bayangkan kalau kita puasa seperti syariatnya, puasa sebelumnya, bukankah kita sering pingsan? Jadi kita perlu bersyukur ada kasih sayang Allah, ada kasih Rasulullah, ada peneguhan identitas ini loh orang Islam yang berbeda. Rasulullah itu betapa inginnya agar kita punya ciri khusus. Ketika Rasulullah ke Madinah, penduduk Madinah sudah puasa di 10 Muharram, maka Rasulullah menyampaikan, bersabda, kalau aku masih hidup tahun depan aku akan puasa tanggal 9. Supaya apa? Membedakan dengan orang Yahudi. Ya, kita punya ciri yang betul-betul khas. Ketika panggilan sholat itu dimusyawarahkan, ada yang usul lonceng, ditolak. Karena apa? Karena bersama dengan umat lain. Maka di antara amal-amal itu mari kita selipkan kebanggaan kita bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul menjadi ciri khas orang muslim. Dan maka di dalam ayat yang dibacakan juga oleh Mas Alwi Sahri tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, panggilan orang iman, kutiba alaikumusiyam, itu panggilan yang itu menjadi penghibur kita. Yang puasa itu nggak hanya kita loh, tapi umat terdahulu, bahkan umat terdahulu itu juga lebih berat. Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan Tarawih yang rahimakumullah. Nah, mari kita nikmati puasa ini bukan hanya semata mekanistik ya, tapi kita jiwai ada kasih sayang Allah. Dan la'allakum tattaqun, berharap agar Allah karuniakan ketakwaan itu. Dan kita berharap dengan 2 orang yang kuat, 6 hari yang kita lalui, sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail
yang ketika sudah selesai membangun Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, berdoa agar amal dilakukan itu diterima. Demikian pula kita. Tidak ada jaminan Bapak Ibu apa yang kita lakukan di 6 hari yang lalu itu diterima Allah SWT, enggak ada. Maka kita perkuat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dan berharap di waktu-waktu yang kita masih punya sampai akhir Ramadan, Allah akan kita kesehatan, komitmen, kenikmatan untuk dapat menjiwai Ramadan ini, dan puncaknya nanti Allah akan kita Lailatul Qadar. Allah hapus semua dosa-dosa kita. Dan di antara amal-amal untuk maksimalkan kita potensi Lailatul Qadar adalah memaknai bahwa Ramadan adalah bukan hanya bulan puasa, tapi juga bulan Al-Quran. Ada satu ayat yang sebagai penutup saya bacakan Bapak Ibu di surat Al-Muzammil ayat 20. Potongan ayat-ayat itu panjang sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alima azaykunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma yatassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Ini ayat bagian tengah, saya bacakan Bapak Ibu. Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Kedua, yang ketiga, dan yang lain berperang di jalan Allah. Jadi ada 3 kondisi orang yang gak mudah semua itu. Sakit itu pasti gak mudah, jiwanya, badannya gak enak, mencari kesembuhan, pikirannya kacau. Yang kedua, orang yang berjalan mencari rizki di bumi. Itu orang bekerja itu juga sibuknya bukan main, pikiran, jiwa, raganya juga bisa capek. Dan ketiga, lebih hebat lagi, orang yang berperang. Di antara orang-orang yang 3 kondisinya gak mudah ini, tetap Allah panggil dengan panggilan cinta. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, ya, dan laksanakan sholat, tunaikan zakat. Jadi sesibuk apapun kondisinya, kita tidak lebih sibuk dari orang sakit, orang berperang. Kita lebih dipanggil, bacalah Al-Quran. Maka mari kita memiliki visi setidaknya di bulan Quran paksa yang melampaui hari-hari biasa. Kalau hari biasa mungkin sehari 5 menit, kita paksakan, maksa yang baik. Sebulan seminimal mungkin khatam sekali, 30 juz minimal. Dan maknai, artikan beberapa surat yang setidaknya yang kita rutin baca. Al-Fatihah yang kita baca, kita tahu artinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Allah pemilik segala hal. Raja itu kan mesti biasanya orang pada takut, tapi Allah kenalkan kepada kita Ar-Rahmanir Rahim. Maha hebat sih, tapi Allah Ar-Rahmanir Rahim. Jadi gabungan antara Allah yang Maha Kuasa, Maha Hebat, pencipta alam semesta, nama yang Allah kenalkan kepada kita Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Sehingga sholat yang kita lakukan itu bukan hanya soal gerakan, tapi kita maknai. Demikian Bapak Ibu, saling mendoakan agar Allah karuniakan kita amal Ramadan diterima semuanya sampai akhir Ramadan, dan dipertemukan kelak di Ramadan tahun berikutnya. Nyuwun ngapunten atas segala hal ya. Saya Ali Mahmudi Pak Ibu dari UNY, tinggal di Jalan Kaliurang, sekitar 7 km dari sini. Nyuwun ngapunten ikut sholat, dan mudah-mudahan Allah berikan kata kesabaran untuk dapat menikmati Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.